Selamat pagi adik-adik. Halo Kak Melisa, sudah siap belum untuk ibadah hari ini? Sudah siap dong Inang. Aku juga udah cantik, rapi, dan wangi nih. Oh iya Inang, ibadahnya masih online loh. Tapi jangan sedih adik-adik di rumah. Kita memuji Tuhan. Iya, benar Kak Mel. Kalau gitu kita nyanyi bareng yuk sama adik-adik yang di rumah supaya kita lebih semangat untuk memuji Tuhan. Siap Inang. Tapi adik-adik jangan lupa ya bawa buku Alkitabnya, buku ND-nya, dan juga persembahan. Yuk kita bernyanyi buku ND lagu nomor 12, Ku Sambut Pagi. Ku sambut pagi di hari Minggu, memuji Tuhan itu mauku. Ayo teman kita memuji Tuhan, kita bernyanyi puji namanya. Ayo kawan, bersama-sama selalu rajin sekolah minggu. Bangun yang pagi, pakai yang rapi, ikut ibadah, siapkan hati. Ayo semua muji Tuhan, ikut berdoa dan persembahan. Ayo semua dengar firman Tuhan, supaya imanmu dikuatkan. Nah, adik-adik yang di rumah, sekarang kita mau berdoa. Tutup mata, lipat tangannya, tundukkan kepala, kita berdoa dalam hati masing-masing. Amin. Yuk sekarang ada di rumah buka buku ND sekolah minggunya nomor 131 Pak Boatu Dak dan Nadi. Anak-anak kami sekolah minggu, kita bangkit berdiri, kita berdoa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Maka tiliklah Tuhan kami ini, jemaat-Mu, berteguh kesetiaan, pendengarannya, umat-Mu yang berdoa, berserah, tolonglah semuanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat bagi anak-anak kami sekolah minggu adalah hukum Taurat yang pertama dan maksudnya. Hukum Taurat yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Amang ulangi sekali lagi. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Demikian hukum Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Tuhan kami,
kuatkanlah kami untuk melakukan perintah-Mu. Amin. Adik-adik di rumah masih semangat memuji Tuhan kan? Sekarang buka buku ND-nya nomor 129, kita kembali bernyanyi. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit Tuhan berkati. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit Tuhan berkati. Anak-anak kami sekolah minggu, kita bangkit berdiri, kita tundukkan kepala kita. Mari kita memohon atas segala dosa-dosa kita. Kita berdoa. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel yang menjadi ayat hafalan untuk kita hari Minggu ini tertulis di kitab Yakobus pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Mari kita buka Alkitab kita. Kita bersama-sama membacanya. Tetapi hikmat yang dari atas Allah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan munafik. Amang ulangi sekali lagi. Tetapi hikmat yang dari atas Allah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan munafik. Demikianlah ayat hafalan. Mari kita berdoa bersama-sama. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah mendengarkan ayat hafalannya. Jangan lupa dihafalkan di rumah ya. Sekarang kita mau kembali bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 158, Yesus Sayang Padaku. Anak-anak, kita bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sebentar lagi adik-adik kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau kembali bernyanyi lagi. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Adik-adik yang ada di rumah, selamat hari Minggu. Masih semangat? Kan kita baru ini nih, Parheon sekolah minggu. Tentu jangan ada yang lesu, yang lemas, yang sakit ya. Harus sehat semua. Amang Pendeta kan sudah bilang kemarin yang minggu lalu waktu kita pesta puncak Parheon sekolah minggu, harus semangat, bersukacita, dan terus berdoa. Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di hari Minggu tanggal 10 Oktober ini, Amang Pendeta mau mengajak adik-adik sekolah minggu untuk berdoa. Ingat, lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk hari Minggu yang indah ini. Tuhan membangunkan anak-anak sekolah minggu HKBP Cikampek untuk bersekutu bersama di dalam ibadah kebaktian minggu ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati anak-anak sekolah minggu HKBP Cikampek. Terima kasih Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk kita sama-sama yuk bilang Horas. Horas. Sekali lagi, Horas. Coba disapa yang di sebelah kanan, sebelah kirinya, atau ada mama, ada bapak, disapa. Kita sama-sama bilang, selamat hari Minggu. Amang kasih kesempatan. Oke, sudah? Kalau sudah, jangan lupa Alkitabnya harus sudah ada adik-adik di depannya. Ya, karena itu wajib bagi kita. Kalau kita mau nonton di YouTube kita, apalagi kita di rumah, harus ada Alkitabnya ya. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Amang Pendeta mau kasih tahu nih. Ada informasi untuk adik-adik sekolah minggu. Kan yang minggu lalu Amang Pendeta kan kasih hadiah tuh. Terus udah dicatat itu sama kakak atau guru-guru sekolah minggu, ada yang mencatat. Cuma ada yang nggak jelas. Padahal Amang sudah sediain nih hadiahnya nih. Ini hadiahnya. DVD anak sekolah minggu. Met Awon. Met Awon Group. Keren adik-adik. Coba yang menuliskan di YouTube HKBP Cikampek itu diperjelas. Nama lengkapnya, terus dari sektor mana, kan perlu. Ini cuma berapa ya kakak? Cuma sedikit. Padahal Amang Pendeta sudah sediain ini 20. Paling yang jelas dan yang menjawab benar itu kan sudah dicatat
sama kakak-kakak sekolah minggu. Jadi tolong ya dicek kembali di YouTube HKBP Cikampeknya, benar nggak pertanyaannya, jawabannya. Apalagi untuk menuliskan nama lengkap dan dari sektor atau wilayah mana. Jadi Amang kasih hadiah lagu-lagu atau DVD untuk anak-anak sekolah minggu HKBP Cikampek. Ada yang mau lagi Amang kasih? Mau? Karena itu ikutin terus ya. Semoga nanti Natal sekolah minggu HKBP, anak sekolah minggu HKBP Cikampek, nanti kita hadiahin sepeda. Setuju? Mau sepeda? Setuju ya? Atau perlu kita minta nanti sama Bapak Presiden ya, Bapak Joko Widodo Presiden, untuk dikasih sepeda kepada anak-anak sekolah minggu HKBP Cikampek. Yuk, kita buka Alkitab kita dari Lukas pasal yang kedua. Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-41 sampai ayat yang ke-52. Sudah dapat adik-adik? Ya, Amang baca ya, ikutin yang di rumah semua membaca. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari raya perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia di dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi Allah dan manusia. Demikian firman Tuhan adik-adik. Amang pendeta mau tanya, senang nggak kalau dibawa jalan-jalan sama mama atau sama bapak? Senang nggak? Pasti senang. Apalagi dibawa ke mall ya, bawa jalan-jalan. Terus kalau adik-adik dibawa jalan-jalan ke mall, lalu adik-adik tersesat. Karena apa? Adik-adik nggak mengikuti bapak sama mamanya.
Nah, dulu seperti itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kan punya bapak sama mama. Lalu mereka mau pulang ke Nazaret. Di tengah-tengah perjalanan adik-adik, karena rombongan rame yang berjalan itu, rupanya Tuhan Yesus tidak ikut dalam rombongan itu. Dia berpisah. Dia pergi ke bait Allah, ke gereja. Hengkan di gereja. Lalu bapak sama mamanya Tuhan Yesus tanya, wah, ini di mana ya Yesus ya? Akhirnya mereka balik lagi ke Yerusalem. Mencari siapa? Mencari Tuhan Yesus. Lalu begitu ketemu di Yerusalem, mamanya si Maria bilang, aduh nak, kamu dari mana aja? Mama cariin kamu. Kan mamanya cemas. Karena itu adik-adik harus tahu ya. Kalau ada perintah sama mama atau sama bapak, diikutin ya. Lalu Tuhan Yesus bilang, mama kenapa cari aku? Kan aku di gereja. Kan aku di rumah Tuhan. Memang sih mamanya Tuhan Yesus senang di gereja, tapi dia kan cemas mamanya. Nanti adik-adik kalau udah besar kasih tahu ya sama mamanya ya, kalau pergi keluar-keluar ya. Awas kalau nggak dikasih tahu sama mamanya atau bapaknya. Jangan bandal ya. Ingat itu pesan Amang. Nah karena itu cerita ini ingin memberikan semangat kepada adik-adik sekolah minggu. Apa tema kita? Anak sekolah minggu semakin bertambah besar dan bertambah hikmatnya. Itu tema kita adik-adik. Nah, apa yang bisa kita pegang dari firman Tuhan ini? Yang pertama, anak sekolah minggu HKBP Cikampek rajin beribadah dan berdoa. Ayo, siapa yang malas berdoa? Tunjuk tangan. Walaupun Amang nggak melihat ke rumahnya masing-masing, tapi ada yang melihat. Siapa tuh? Tuhan. Siapa yang malas berdoa? Iya, mama, bapak, coba dilihat mama sama bapaknya. Jangan malas ya adik-adik ya. Dulu siapa yang malas ke gereja? Ayo, siapa yang malas ke gereja? Nggak boleh malas. Nanti ya kita berdoa ya, semoga pandemi COVID-19 ini cepat berakhir ya adik-adik. Kita bisa berkumpul bersama sama kakak-kakak sekolah minggu, sama Amang Pendeta. Nanti kita sama-sama memuji Tuhan. Sama Tuhan Yesus juga kan datang beribadah. Dia ke rumah bapaknya, dia ke bait Allah, dia ke gereja. Berdoa adik-adik. Jadi adik-adik harus rajin berdoa. Doakan mama sama bapaknya. Doakan adik-adik ya, biar jadi anak yang pintar, yang baik dan berhikmat. Lalu pesan firman Tuhan yang kedua ini adalah anak sekolah minggu HKBP Cikampek rajin belajar dan membaca. Tahu nggak adik-adik, Tuhan Yesus umur berapa tadi? Umur 12 tahun dia sudah belajar firman Tuhan. Umur 12 tahun Tuhan Yesus datang ke bait Allah, ke gereja, belajar firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Jadi jangan lupa adik-adik untuk terus belajar. Jadi anak yang pintar ya adik-adik ya. Harus sukses semua adik-adik atau anak-anak sekolah minggu HKBP Cikampek. Amang Pendeta senang melihat adik-adik yang pintar, yang sukses, ya pasti terus Amang doakan. Karena itu pesan yang kedua ini, anak sekolah minggu HKBP Cikampek harus rajin belajar dan membaca. Membaca apa? Firman Tuhan. Kan ada lagunya. Ini Amang nggak tahu dah, benar atau salah. Doa tiap pagi
baca kitab suci kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, doa tiap pagi, baca kitab suci kalau mau tumbuh. Ingat itu lagunya ya. Semoga di hari Minggu tanggal 10 Oktober ini, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan dari Amang Pendeta menjadi anak yang mandiri, pintar, semangat, dan berhikmat. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu semuanya, adik-adik sekolah Minggu. Oh iya, ini Amang mau kasih tahu. Hampir lupa tadi Amang. Tadi Amang dapat berita sukacita. Ternyata anak sekolah Minggu HKBP Cikampek yang mengikuti Jambore HKBP itu juara 5 terfavorit. Tepuk tangan dulu semuanya yang ada di rumah. Ayo semua yang ada di ruangan ini tepuk tangan. Wah, bayangkan adik-adik, dari 98 peserta kita masuk 15 besar. Wah, Amang kaget itu. Bayangkan kita terfavorit nomor 5. Nomor 5. Jadi terima kasih ya untuk adik-adik sekolah Minggu, orang tua, anak sekolah Minggu, terima kasih untuk dukungan dan doanya. Semoga tahun depan kita mengikuti Jambore lagi. Kita semangat. Ingat ya, ditonton, di like, dikasih komentar yang membangun. Yang pasti luar biasa anak-anak sekolah Minggu HKBP Cikampek. Terima kasih untuk kakak-kakak guru sekolah Minggu HKBP Cikampek. Begitu juga Inang Bibelfro, Amang Pendeta Tampu Bolon. Dan secara khusus ini Amang mau kasih tahu terima kasih untuk tim Makarios ini. Ya, karena kalau nggak ada multimedia kan nggak bisa juga. Jadi terima kasihlah untuk semua. Terima kasih untuk yang mempersiapkan hingga acara itu juga berjalan dengan baik. Yang pasti itu untuk kemuliaan Tuhan ya adik-adik ya. Bukan untuk pribadi tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke, kita sampai ketemu lagi adik-adik sekolah Minggu yang baik, yang pintar, yang cantik dan yang ganteng. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih karena di pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman Tuhan yang kami dengar tadi itu dapat kami lakukan secara khusus untuk anak-anak sekolah Minggu HKBP Resort Cikampek ini. Rajin beribadah dan berdoa, rajin belajar dan membaca firman Tuhan. Berikan kepada anak-anak sekolah Minggu hikmat, kebijaksanaan, kepintaran, begitu juga kesehatan, baik jasmani maupun rohani. Berkati orang tua anak sekolah Minggu, berikan kesehatan dan kekuatan. Berkati kakak-kakak guru-guru sekolah Minggu HKBP Cikampek ini, begitu juga dengan kami, Amang Pendeta Tampu Bolon, Inang Bibelfro, dan Amang Pendeta Siregar. Semua kami mengucap syukur ya Tuhan di hari yang indah ini. Kami juga bersuka cita karena anak sekolah Minggu HKBP Cikampek ini terpilih menjadi juara 5 terfavorit dalam rangka Jambore anak sekolah Minggu yang dilaksanakan oleh HKBP. Kiranya itu untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Ampuni juga dosa orang yang berdosa kepada kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik di rumah sudah dengar cerita firman Tuhan hari ini kan? Sekarang kita akan mengumpulkan persembahannya. Jangan lupa persembahannya dimasukkan ke celengan yang sudah bagikan ya.
Nah, adik-adik di rumah, mari kita buka buku Indah Sekolah Minggu nomor 77 hubungan Pelea. Marilah kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah sama-sama kita mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oke, adik-adik yang baik yang ada di rumah, sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah.